relasi hubungan baik Pak Chris Prime di Jakarta. Saya ini kadang-kadang dia telepon, Ombo kau di mana? Di hotel Pak Tuya, saya bilang. Laku lalu Pak Jambor ya. Begitu saya. Jadi saya ini hanya orang lapangan. Yang setel dari jauh ini Bapak Chris Prime urusin saya. Entar ulang dia dari bertemu. Tidak Pak. Aku pergi ketemu ini. Jadi jaranglah saya. Tapi orang lain kan anggap enteng kita. Tapi kita kerja itu kayak itu belibis di hamba kamapal kalau musim ubi lah. Ya tak? Wah, jangan bin karena nawai lah karena laruak lah hamba kamapal kan banyak belibis. Kita kelihatan diam tapi kita kaki tidak diam. Ya tak? Itu tidak diam. Kita kerja keras untuk bisa Tuhan tolong kita, akhirnya kita dapat INSK. Baik Bapak Ibu, saya tidak mengulang lagi apa yang terdahulu oleh pendahulu saya. Mungkin saya mau bicara tentang, kita flashback sedikit ini tentang Lewa, ya toh. Kita bicara tentang Lewa dulu. Saya tidak mau ngomong ini apa sudah hebat, ini punya Adi Abdul Haris, semua ini Om Butok, semua sudah bagus. Mungkin saya ajak mungkin gerakan kaum milenial yang belum tahu siapa kita di sini, kenapa ada di Lewa. Saya cerita sedikit dulu. Baik Bapak Ibu, Bapak Rangamani itu menjadi camat di Lewa pada tanggal 17 September tahun 66. Beliau lulus kursus dinas C bagian pemerintahan di Kupang. Akhirnya ditugaskan oleh Bapak Umbu Haramburu Kapita selaku Bupati Sumba Timur untuk menjadi camat Lewa pada saat itu. Itulah awal perjalanan. Jadi beliau adalah salah satu perintis kecamatan Lewa ini. Dulu belum ada 4 kecamatan, masih 1 kecamatan ini Lewa Raya semua. Dulu kalau ayah saya jalan harus pakai kuda untuk keliling, pulang 2-3 hari baru pulang bisa kembali di Lewa dulu. Baik Bapak Ibu, membangun Lewa, apakah ke Rangamani sendiri? Tidak bisa Bapak Ibu. Rangamani hanya waktu itu hanya camat saja. Hanya dia mampu menggerakkan seluruh tokoh masyarakat di Lewa ini. Dari Kamatuhulut ini ada tokoh Lewa, ada tokoh Kamatuhulut khususnya Bapak Ridi Jawa Mana. Itulah orang tua dulu itu kepala desa. Bapak saya camat, beliau adalah kepala desa. Di Rara ada Umbu Hiama Jangga Ngaru, ada Umbu Agung Palema Jangga. Banyak di Lewa yang membantu gitu. Dari tokoh gereja ada Bapak Pendeta Iwa, Bapak Stefan Iwa. Di kalangan muslim, mohon maaf saya lupa, saya ingat saya Om Rampun, Bapak Om Bandung. Banyak itu Bapak. Membangun lewat, membangun kebersamaan. Tidak pernah kita orang Lewa dulu jalan sendiri-sendiri. Bapak saya itu 2 periode di sini. Ya toh? Tidak, apakah hebat jarang Rangamani? Tidak. Semua hanya kebetulan dia sekolah mungkin adanya mengerti tentang pemerintahan, jadi dia mengajak semua masyarakat Lewa gitu. Lewa yang sekarang adalah Lewa yang dirancang, ditata dengan baik oleh dulu pasar Paranggang itu di bawah, di dekat di mukanya Om Amarali Masdal itu Paranggang sih. Ayah saya pindahkan sih. Banyak penolakan juga. Kan Padang semua ini Lewa dulu. Ya, Padang semua. Ya toh? Kas pindahin sini. Itu dulu sabnya Om Kamuri Awal. Dulu sudah hebat kios. Ribu misalnya Om Amarali itu sudah buat kios duluan maju. Dia datang di rumah untuk mau pindah situ, dia datang sama Bapak. Adi, kasih saya tanah di muka situ karena pasar di mana di muka situ kakak. Saya di muka situ karena saya orang berjualan dulu. Saya omong saya tahu sejarah. Kenapa saya tahu sejarah? Anaknya Bapak Rangamani yang lahir dan besar di Lewa, hanya saya dengan yang nomor 2 yang Mangoma di Kapundu. Kalau FR ini lahirnya 77, masih jauh. Ya toh? Jadi saya tahu. Ya toh? Jadi membangun Lewa dulu dengan kebersamaan. Ya toh? Banyak apa yang kita buat bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Lewa hingga Lewa. Lihat seperti sekarang ini. Ada yang rintis Bapak, bukan tidak ada yang diatur. Namanya sekolah pemerintahan dulu itu diatur Bapak. Ya toh? Ada juga untuk lembaga pendidikan. Suatu waktu Pak David Ciwabala dari Yayasan Pendidikan Keterampilan datang di Bapak saya, Pak Camat kasih saya tanah dulu. Jadi Bapak saya tanya, buat apa? Buat sekolah. Maka hadir itu SMP Keterampilan. Itu tanah pribadi Pak,
yang dihibahkan kepada yayasan untuk kepentingan generasi muda. Jadi bukan tanah yayasan yang kita balik nama jadi pribadi, Pak. Itu bedanya di situ. Jadi bukan tanah yayasan kita balik nama, tidak. Tanah pribadi yang kami hibahkan, orang tua hibahkan untuk yayasan, untuk mencetak sumber daya manusia di Lewa ini tahun 70-an. Sudah ada ribuan orang yang sudah lulus di SMP keterampilan. Itu tanah orang tua kami hibahkan kepada yayasan pendidikan keterampilan. Bukan tanah ini yayasan yang kembali ke nama Pak Umbuyadar untuk tanah pribadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Christopher Praing ini memilih Frankie Rangambani ini bukan satu kebetulan. Jadi begini, saya cerita sama Bapak Ibu. Suatu waktu pada bulan April kalau tidak salah itu, saya telepon Pak Chris Praing. Saya juga pendukung utamanya beliau yang lalu. Saya telepon, saya bilang begini, Pak Bupati, saya mau menghadap Bapak. Ya, untuk apa? Saya dari Partai Demokrat ingin tanya kesediaan Bapak. Mungkin kalau Bapak berminat, Bapak mendaftar di Partai Demokrat. Pergilah saya besoknya, saya cuci jam 11, saya pergi di kantor Bupati. Bapak Ibu, saya pendukung utama Pak Chris Praing, saya tidak pernah pilih rumah jabatan selama 3 tahun. Tidak pernah. Kalau saya perlu, saya telepon Pak Bupati, apakah Bapak bersedia terima saya terima besok. Pergilah saya. Ketika beliau bilang, saya berminat untuk daftar di Partai Demokrat. Tapi lanjutnya dia bilang, saya ini tidak mau bawa Sumba Timur ini ke depan di orang yang salah, dia bilang. Saya harus bisa, kami di Pamong Praja, dia bilang, kan beliau sekolah Pamong Praja toh, kita ada yang tidak tertulis, dia bilang. Kita harus melihat junior kita yang Pamong Praja yang punya kemampuan. Jadi dalam hal ini dia bilang secara pribadi, Bapak Presiden dia bilang, saya berminat untuk berpasangan dengan Pak Frankie Rangambani. Saya bilang suruh pikir baik-baik. Itu ya saya bilang gitu kan biasa. Sudah, saya sudah hitung semua, dia bilang. Jadi Bapak Ibu, kalian dabang Galileo ya, bukan kita pergi sorong diri untuk atau melamar di Pak Chris Praing ini, Frankie Rangambani anak. Pak Chris Praing yang memilih, menurut beliau inilah orang yang tepat, yang punya rekam jejak, yang punya pengalaman, Bapak Ibu. Ya, saya jujur Bapak Ibu, ini paket ada 3 paket. Pak Chris Praing, Dirut Om, Lurah, Camat, Kabak, organisasi, kepala badan lingkungan hidup, kepala dispenduk sampai jadi buat singkat. Walaupun dia piara kuda, ada PPI, ada PKPI, ada PAN. Beliau kan namanya waktu itu kan ASN tidak boleh punya partai. Begitu juga Pak Frankie Rangambani, betul sudah. Dia juga pernah sektam kota, camat kota, kabak PEM, kabak PEMDES, kabak perpustakaan, semua pengalaman punya, kepala dinas perizinan, kepala DPMD sampai asisten 2. Jadi kalau soal pengalaman, soal rekam jejak, jelas. Jelas, bukan karena resepnya disebut, tidak. Bapak, Ibu, boleh tanya orang, rekam jejaknya, rekam jelaskan. Mari kita banding. Paket nomor 1, sekolahnya tata kelola pemerintahan, Pamong Praja, lihatlah paket nomor 2, hebat juga. Hebat. Nomor 3 juga hebat. Tapi di bidangnya beliau hebat semua. Pada waktu juga seorang mantan anggota DPR provinsi, pasangannya ponaan saya juga Bunda Tajaukur, seorang pengacara yang hebat. Begitu juga nomor 3 ada adik saya juga Pak Umbulili, seorang master, mantan wakil bupati juga. Begitu juga wakilnya Pak Yonatan Hani, orang hebat semua. Tapi dari hebat-hebat ini kan, ini yang kita pilih pemimpin kabupaten Bapak. Ibarat kalau saya analogikan ini kan semua dokter ada kalau spesialisasi dari Pak Kris dan Pak Frankie ini kan tata kelola pemerintahan, orang Pamong Praja. Ini pilih pemimpin Bapak Ibu, harus kita lihat dia punya jelas, rekam jejak pengalaman harus jelas. Kalau hanya sakit flu, semua dokter bisa atas. Tapi kalau ini Sumba Timur yang luas ini, yang masih kompleks permasalahannya, di mana angka kemiskinan masih tinggi, diperlukan dokter ahli Bapak Ibu. Ahli tata kelola pemerintahan yang tahu bedanya orang tata kelola pemerintahan dengan orang yang bukan lateral di pengambilan keputusan. Beda Bapak Ibu. Orang sekolah orang terus yang khusus di bidang itulah. Yang lain apakah tidak boleh sarjana? Boleh.
Bukan tidak boleh, tidak ada undang-undang yang larang sarjana ini, tidak ada. Hanya kalau kita bedah secara lebih teliti spesifik, di situ akan kelihatan mana yang kemana kita harus pilih. Bapak Ibu dan saudara sekalian semua, jadi lihat pemimpin juga, selain lihat rekam jejak, lihat keseharian juga. Jangan tiba-tiba kalau sudah mau calon bupati, calon wakil bupati, baru saya datang lenyim ita kenyim pipuduk ay mapanak gila ke ita itu. Jangan. Magamanya, rimamanya banyak yang pencitraan Bapak Ibu. Banyak yang pencitraan. Jadi hati-hati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya cerita sedikit pengalaman. Saya 10 tahun saja di DPR. Teman akrab dengan Pak Abdul Haris. 10 tahun kami sama-sama di Komisi B. Saya pernah ketua Komisi B 2 tahun setengah. Pak Abdul Haris juga 2 tahun setengah. Beliau lanjut lagi ini. Bapak Ibu, kenapa kita harus lihat keseharian orang? 10 tahun saya di DPR. Kami 30 orang. Setiap tahun itu ada kunjungan DPR atau BIMTEK ke luar daerah Sumba itu paling kurang 5-7 kali. Apalagi kebetulan kalau kita badan anggaran ke Kupang, ke Jakarta, Surabaya. Bapak Ibu, dari 30 orang DPR hanya 29 kalau yang tinggal satu hotel. Ada satu orang yang tidak pernah tinggal sama-sama dengan kawan selama 10 tahun. Bapak Ibu. Apa yang membedakan? Berarti dianggap diri dia eksklusif. Kalau dengan kawan DPR saja dia tidak pernah tinggal sama-sama, mau Bapak Ibu lagi yang dengan rakyat sekarang dia datang sama Bapak Ibu, dia tidak pernah Bapak Ibu, saya tanggung jawab semua. Tidak pernah sekalipun selama 10 tahun untuk gabung dengan kita. Baru sekarang kita datang, kita begini, Bapak Ibu, cek baik-baik dulu rekam jejak. Cek baik-baik Bapak Ibu. Jangan kita baik kaget-kaget Bapak Ibu. Ya toh? Jangan baik kaget-kaget. Lihat keseharian. Kok bisa ketemu di pematang sawah itu tidak. Ya toh? Gimana kok? Sekarang kalau tadi Pak Uya baik semua. Tapi lihat latar belakang keseharian beliau. Begitulah lihat pemimpin. Ya toh? Lihat dia tiba-tiba panjang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lihat pemimpin juga banyak hal. Ya toh? Banyak hal. Kalau punya rumah sudah tembok semua, berarti ada ruang pembatas. Ya kan? Itu ada dia pasang situ. Nanti sampai kalau DPR buka saya pintu muka situ, karena ada yang jaga. Jangan jadi pemimpin, kok kunci begini, baru kalau lepas anjing yang begini. Siapa mau pergi bertamu sama Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, harus. Karena kita ini Bapak ini pelayan rakyat. Jadi cari pemimpin ke depan yang keseharian juga baik teman. Bukan hanya pencitraan. Datang tiba-tiba orang di mana duduk di tanah. Orang tidak ada sama pemilik tanah. Magamanya dong. Ya toh? Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau saya bicara terlalu panjang, baik. Banyak sebenarnya yang saya ingin ngomong. Khusus Kambata Wundut. Kambata Wundut ini dulu Bapak Rangambani ini pernah juga sebelum pilkada ini mas pemilihan DPR pernah mendukung almarhum Om Nabas di Romana sama Bapak. Hanya 3 suara dulu kita berhadapan dengan Umbu Meangkunda dan Lukas Bali Kabor. Jadi kalau orang lewat sudah dari sana kan kita baku dukung. Ya kan? Begitu juga Bapak Gideon Biliora jadi waktu kampanye, jadi wakil bupati pertama sama-sama dengan Bapak Umbri, Bapak Rangambani juga turut kampanye. Dari jurkamnya beliau-beliau. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya sebelum apa, satu saya minta imang kampanye dimnya kan narah marahan kaya itu tangba taknya ulwit dan yuta jadi dah tahu ini nggak ulwit dan yuta papa meng lagi apa meng lagi di kampung bola ini lagi macam-macam kapan lupa ke tamu ini Moldavan lain wil dan yuta ada harga diri yang kita harus pertahankan sebagai orang lewat. Tidak gampang Bapak Ibu. Yang mau dia pakai stopper prime banyak. Ada banyak tidak etis kita mau bernama. Tidak etis Pak. Kalau kita bicara ini pada mau. Bukan apa. Banyak yang tidak mau juga sama Franky Rangambani. Banyak. Tapi yang pilih ini kan yang bupatinya kan Chris Prime Pak. Bukan kita yang sorong-sorong. Oh tidak Pak. Iya Pak. Dulu ada akun sepatan dia ini begini-begini membela kedua Rangambani dengan biasa saja mau bagaimana lagi. Ya toh.
Itu bagian dari politik. Jadi hari ini pakai lembaga dari Yur, dari Matawundo, dari utara juga Bapak Ibu semua, saya mohon itu saja. Ini karpet merah pada ulung terdahulu sudah disiapkan. Ketua DPR orang lewat, beda makanya. Ini lagi sedikit banyak godaan untuk Bapak Ibu. Orang tidak pakai orang lain. Kapal tetap sudah pendirian Bapak Ibu. Ini lewat kita bangun puluhan tahun. Ayah kami meninggalkan lewat berakhir tanggal 27 Juli tahun 1979. Ya, saya ingat sini. 5 Agustus dia berangkat pergi Malang untuk apa? Bapak Ridi Jawa Mara tahan kami dia. Apa les? Cama ambah lak. Kau enggak hap kau baba jarang kau bab. Amak mata dah umbuk ayam. Ini almarhum saya tanggung jawab kalau aneh mungkin ompit yang kapal les ketemu saya kamu mesti cerita. Saya tak tahu. Jadi kalau mereka tahu tulisan siapa yang dia bawa? Siapa yang dia ajak? Dari lewat dia ajak sama Om Laut Bakularang. Dari Tatana Hamulingo dia ajak Om Yohanes Gondai. Dia pergi 5 kambing dia ajak siapa? Om Langu Pimbingar. Berangkat ke Malang sama-sama. Apa yang dia itu mengajak lewat yang tidak bisa bangun dia sendiri. Lewat ini hanya lewat pendidikan baru kita bisa keluar dari kemiskinan. Tetapi harus semua kita bersatu. Ya toh? Jadi ini aku ayam anak ini yang punya masa depan sekolah. Sekolah, jangan ikut saya. Saya sekolah, aneh bapak ngembali tidak sekolah, tinggal saya saja. Jangan ikut saya. Ikutlah bapak-bapak dari hebat-hebat bukan lewat pendidikan. Kalau saya dengan balik gila, bukan juga. Aman dengan itu tahu ya. Ya tak? Mau hebat, bapak ibu punya anak harus sekolah. Harus sekolah. Ndaklah ingat di FL. Kada alam teng, naik patanda. Umbuk itu, umbuk kawin. Amu di ikan nama 50 tahun, ikan nama 5. Nyuta makanya kawan dah, jangan apa nama mulut tahu mangkai. Dan lagi hala ya kian bakal lem dabang ke, ambu jangan mudah terkut. Tang mana ka? Ini begini. Harus kamu kuat kepekaan. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore dan salam.